Hikmah ke-42. La tarhal min kaun ila kaun fatakuna kahimarir raha yasir walladhi irtahala ilayhi walladhi irtahala minhu walakin irhal من الأكوان إلى المكون وأن إلى ربك المنتهى وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه فافهم قوله عليه الصلاة والسلام وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم والسلام. Nah, ini ajib ini hikmah 42 ini. Jadi ada kaun, ada mukawin. Sebelum saya baca, ada sedikit riwayat saya tentang hikmah 42 ini. Di zaman Syekhuna Ki Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu. ونفعني وأولادي وبناتي وذريتي وأحبابي وتلاميذي الصادقين ومن صدق في محبتي واعتدالي ومن سأل المسر وبركاته في الدارين آمين. Jadi ada kaun, ada mukawin. Kaun mufrad jamaknya akwan, artinya ma siwallah. Apa saja selain Allah disebut kaun atau alam, gampangannya alam. Ada mukawin yang menciptakan kaun, yang menciptakan alam, Allah Azza wa Jalla. Jadi ada riwayat gini. Dulu nggak usah saya sebut nama ya, biar nggak ada duga-dugaan, biar kita husnudzan bahwa semua kiai-kiai sepuh muridnya wali-wali itu ya orang-orang soleh gitu aja lah. Jadi saya nggak nyebut nama. Jadi zaman Syekhuna Ki Sa'id itu murid-murid beliau sebagian besar memang sudah wafat sekarang, tapi ya masih ada beberapa kiai-kiai yang masih di alam dunia. Ada Abdul Habaib juga yang ngaji tauhid ke beliau. Jadi zaman Ki Sa'id itu waktu hidup beliau dan zaman guru beliau Syekh Abu Ubaidah itu zaman keemasan ilmu tauhid di Tegal dan khususan dan Jawa Tengah umuman. Malah saya pernah bertemu dengan satu kiai Cirebon yang lebih tua dari saya. Waktu saya sebut Kiai Said, beliau dari kecil udah dengar, oh iya itu terkenal itu Kiai Said Kiran, ahli tauhid. Zaman Syekh Abu Ubaidah juga begitu. Kalau saya menyebutnya zaman keemasan ilmu tauhid. Dan memang zaman itu ya nggak separah zaman kita ini kan. Zaman kita ini Masya Allah. Maksiat dari masyrik sampai maghrib bisa ditaruh di satu kotak. Namanya HP. Zaman itu masih jauh lah. Masih banyak saya dengar kiai-kiai itu yang mungkin saya udah pernah cerita ya. Saya dengar waktu saya ngaji di Giren tuh. Kiai-kiai sepuh dulu itu kan masih jarang mobil. Jadi kalau keluar naik beca kan. Kalau naik beca itu lebih dari perempuan pingitan. Jadi sudah pakai toilasan kayak saudara imam itu, sorban yang nutupi dari atas sampai telinga kayak kerudung gitu. Kayak kerudung perempuan. Yang belum lama rame dibilang Habib Lutfi cantik apa itu karena pakai itu toilasan itu, orang nggak ngerti aja itu. Itu bukan tasyabuh dengan perempuan. Toilasan itu di Toriga itu disebut khalwah sughra, khalwah kecil. Tujuannya biar nggak nengok ke kanan, nggak nengok ke kiri, lempeng aja. Itu zaman itu sudah pakai toilasan, digubet-gubet lagi, ditutup tuh mukanya. Jadi selain toilasan ada lagi yang buat tutupin ini, becanya dikerudungi, tutup. Jadi kalau lewat beca begitu orang-orang kampung tahu ini cerita di Tegal nih yang saya dengar waktu saya ngaji. Saya nggak ngalami kejadian masa ini.
Itu puluhan tahun sebelum saya. Itu orang-orang kampung tahu kiai lewat gitu. Terus saking nggak mau lihat dunia itu. Zaman itu. Rumah ada riwayat habaib ya ada riwayat kiai juga ada saya dengar. Kalau di anaknya kaya gitu ya, dagang berhasil, terus mau berbakti ke orang tuanya, diganti keramik, tehel itu dipercantik dari tanah, nangis itu si kiai si habib tuh zaman itu. Luar biasa Allah, betul-betul zaman qanaah wa zahadah. Dalam suasana seperti itu, Kiai Said itu ngajar Dasuki. Jadi bisa kita bayangkan suasananya, syekhnya ya Zahid Arif, santrinya qanaah, belum terikat dengan ni'am duniawiyah, sehingga banyak yang futuh dalam ilmu tauhid. Salah satu dari yang futuh itu, kalau buka kitab nikmat, katanya dengarkan Kiai Said ngajar Dasuki itu. Kalau Kiai Saidnya sakit, satu waktu diganti kiai lain tuh. Ini saya masih ngalami, masih dapat cerita langsung dari kiai sepuh yang hadar waktu ayam itu. Sakit hati saya dengarkan kitab Dasuki diartikan sama pengganti Kiai Said Kiai Fulan yang tidak arif billah ini. Gak enak, sakit hati dengar. Ada zauk. Ini santri loh, ini santri yang merasakan. Ada zauk yang dirasakan si tilmid. Sampai futuh. Khatam Dasuki sama futuhnya sudah. Kemudian si tilmid yang futuh ini nemui Kiai Said. Dilihat sama Kiai Said ini. Hadza fulan sudah fatahallah alaih. Sampai Kiai Saidnya waktu itu mau meninggal. Udah sepuh kan, akhir-akhir umur. Nangis ini si santri yang zaik gitu. As-santriyu zaik. Santri yang kalau baca kitab bisa mengecap ladzah, mengecap nikmat dari kalimat ke kalimat. Bahasa saya as-santriyu zaik. Santri yang bisa merasakan ilmu. Kiai nangis dia, ya Syekhi, Kiai, saya kalau sampai Kiai tidak ada harus sama siapa saya. Sebab dia ngerasakan nggak bisa diganti nih, baca kitabnya bisa diganti, rasanya nggak bisa. Ifham kalami ya, baca kitabnya, mengartikan Dasukinya bisa diganti, rasanya nggak bisa. Mirip ceritanya Soleh Tanggul itu, Soleh Tanggul. Waktu saya dengar dari siapa ini cerita ini, dari Ustaz Saleh Al-Idrus. Soleh Tanggul itu kan bikin azimat, kemudian ada satu orang di Saudi fudul, kok azimat ini dikasih ke air sembuh, akhirnya pas sebelum dimasukkan ke air dibuka, nggak tahunya isinya di tulisan azimat itu selamat jalan dilipat-lipat sama Rasulullah, dimasukkan syurab kata. Bekhair. Akhirnya si orang yang fudul ini ngomong, Habib Saleh mataktub syi'ah, maktub kata-kata selamat jalan. Kata Habib Saleh, "Na'am, selamat jalan ilallah," gitu aja. Itu artinya apa? Si kertas ini akwan ya, kaun. Akwan. Mukawinnya Allah, yang naruhnya walinya jadi. Begitu juga kitab Dasukinya sama. Bahasa Arab diartikan sama mulut insan, famul insan yang membaca kitab. Tapi qalbnya beda. Kiai Said itu galbul arif, al-mutarjim kiai yang tidak terlalu sepuh itu, yang satunya itu belum arif, hanya mutarjim saja. Jadi nggak bisa, rasanya nggak ada. Nah, begitu si santri ini nangis min galbuh, Kiai Said jawab hadzal kalam, nyebut hikmah yang ke-42 ini. Jangan ma'al kiai katanya, tapi irhal minal akwan ilal mukawwin. Berangkatkan hatimu dari akwan kepada mukawwin.
yang menciptakan akuan. Allah maksudnya. Itu katanya, kata perawi ini ya, waktu beliau ke alam ini itu terbuka ini. Hatinya si santri ini betul-betul bisa melepaskan akuan, jalan sudah tauhidnya itu. Fatahallahu alaih futuhan aziman fi ilmi tauhid. Betul-betul melihat akuan ini udah nggak ada, yang ada hanya al-mukawwin, bukan melihat zat Allah, bukan lah ya, bukan melihat zat Allah. Futuh aja sudah bisa merasakan bahwa al-harakah, harakah Allah, yang menggerakkan harakah adalah Allah. Melihat sukun, yang mendiamkan Allah. Melihat ini betul-betul sudah zahir fi qalbih wa fi aqlih bahwa al-mukawwin huwa Allah. Ini yang sedang berusaha diterangkan oleh Sayyidi Al-Arif Billah Al-Imam Ibn Athaillah kepada pembaca kitab hikam beliau. La tarhal, jangan engkau pergi, min kaun ila kaun, dari alam ke alam. Kata Imam Ibn Athaillah, yakni annal amal ini syarah, annal amal al musahiba lirriya'i wa nahwihi madhmumun ghairu mu'tadin bihi syar'an. Fa idza jahada al murid nafsahu hatta khalasa min dhalik, walakin qasada bihi al-jazaa'a wad-darajat aw nail ar-rutab al-'aliyyati wal maqamat lam yazal madhmuman aidan 'inda al-'arifin. Banyak ini larinya pemahaman. La tarhal min kaun ila kaun. Kalau tadi yang saya ceritakan Sayyidi Said itu malah Masya Allah, Masya Allah. Allah. Jadi hatta orang yang masih terikat dengan syekh, ini bukan buat saya, bukan buat inti nih ya, jangan salah paham, jangan dihanu ke sana, ini mah riwayat aja. Orang yang masih terikat dengan kitab, terikat dengan guru, terikat dengan pemahaman-pemahaman yang disampaikan guru tiap hari. Kalau kumpul orang baik menjadi baik, kumpul orang ahli tahajud menjadi ahli tahajud, kumpul orang ahli harat menjadi harat. Itu tergantung sekelilingnya, iman-iman benalu. Jadi baiknya dia kalau di pondok, pulang dari pondok jadi setan lagi di majelis khair, nangis-nangis, tobat, pulang maksiat lagi. Waliyadzubillah. Jadi kalau mampu, kalau memang kelas kita belum ke situ ya nggak apa-apa. Yang sering aja mujalasatus shalihin. Kalau dia di Darul Hadis menjadi baik, kemudian liburan menjadi buruk, jangan pulang ke rumah, cari pesantren lain buat khataman. Kalau Anda di majelis taklim baik, keluar dari majelis taklim tidak baik, cari majelis lain lagi. Jadi menyempitkan majalis sayyi'ah, memperbanyak majalis hasanah. Memang kelas kita seperti itu. Memang kita kelasnya baik kalau mendengarkan petuah-petuah orang-orang soleh, ya perbanyak mendengarkan petuah. Kita jadi baik kalau hadir maulid, ya perbanyak hadir maulid. Lakin ada kelompok yang lebih dari itu. Kalau dari situ ke situ, ini lagi, itu namanya min kaun ila kaun. Larikan langsung kepada Allah Azza wa Jal. Kalau mampu langsung ke Allah ya lebih baik. Sebab Allah Ta'ala tidak terikat majlis. Ente mau di majlis, ente mau di rumah, ente mau di kamar, ente mau di pesantren, ente mau di kantor, Allahu ma'aka wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tidak pernah Allah Ta'ala tidak dengan ibadah. Kitanya yang melupakan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kapan saja. Kita tidur, Allahu ma'ana. Kita bangun, Allahu ma'ana. Kita di kamar mandi itu loh, Allah tetap yarana. Mendengar kita, melihat kita.
ya'lamu bina. Allah, makanya dibilang Allahu Akbar itu benar, luar biasa. Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau mampu kita melepaskan akwan, hanya ingat kepada mukawwin, maka kita sudah sampai ke darajatul wasilin, dan itu yang kita harapkan. La tarhal min kaunin ila kaun. Janganlah engkau pergi dari satu alam ke alam yang lain, dari satu makhluk ke makhluk yang lain. Wa takuna, maka engkau menjadi kahimarir raha, ay at-tahun yasiru wal makan alladhi irtahala ilaih walladhi irtahala minhu. Himarur raha, keledai penggiling gandum. Itu kalau di daerah sana itu muter-muter maksudnya. Jadi penggilingan gandum itu si keledai dikasih pemberat gitu. Jadi muter-muter aja, bolak-balik ke situ, nggak pergi jauh. Balik muter sana, berangkat, balik lagi, berangkat, balik lagi. Itu disebut himarur raha. Jalan sih jalan, yasir. Ini maksudnya Sidi bin Athaillah. Dibilang diem tidak. Orang yang dari alam ke alam, dari makhluk balik lagi ke makhluk itu, dibilang dia tidak suluk, enggak, suluk, jalan, yasir. Tapi baliknya ke situ-situ lagi. Tidak wasol, muter. Muter-muter. Wal makan, dan tempat alladzi irtahala ilaih, yang dia mulai pergi, awal pergi dari situ jalan, walladzi irtahala minhu, sampai si keledai itu balik lagi ke situ. Jadi kalau irtahala ilaihi mulai jalan, irtahala ilaihi pergi, tapi pergi mulai balik. Maksudnya muter-muter aja, nggak ada gunanya. Itu orang yang yasir min khalgin ila khalgin, minal alam ilal alam, minal makhluk ilal makhluk. Ini lanjutan pembahasan yang kemarin ya, suruh berangkat ke mukawwin. Ya Allah, ini ya harus jujur kita ya. Kita harus jujur, kita yang masih di situ. Kita masih di kelas alladzi irtahala ilaih walladzi irtahala minhu. Lumayan ya, kita sadar bahwa kita masih keliru. Kalau masih di situ itu masih keliru. Ya, amalan orang yang yatlubul jannah, ini di syarahnya diterangkan, di banyak syarah yang saya baca itu. Jadi misalnya suatu orang suluk karena khaufun nar, taruh dia selamat, ya sama saja. Dia ibadah dengan badannya, niat ibadah, ibadahnya itu ciptaan, selamat dari neraka juga ciptaan. Orang yang pingin surga, ibadah karena iradatul jannah, ibadahnya dia ciptaan, badannya dia ciptaan, surga ciptaan. Jadi min kaun ila kaun. Kita lah, kelas kita nih. Rezeki lagi sempit, baca sholawat munjiat atau hatam dalail 16 kali, itu kan mujarrabah lirizq. Hatam dalail sampai 16 kali kan katanya niat apa aja diijabah itu. Terus kamilah, memusalli salatan kamilah, salam salaman taman. Itu lebih dikenal sholawat nariyah atau at-ta'ziyah. Nah itu sama itu. Ini lagi dikritik sama Sayyidi bin Athaillah, min khalqin ila khalqin.
Wa hadha haluna. Cuma enggak apa-apa untuk kita emang kelasnya segitu. Hanya minimal kita mendapat faedah baca ini itu, sering saya katakan, engkau jadi tahu, saya jadi tahu, anta ta'lam, bahwa saya dan anta bukan apa-apa. Nah, lumayan kan, jadi tahu diri. Minimal kita mendapat faedah, meskipun kita ahli riyadhah, tapi kita merasa masih keliru, masih jauh. Bidayatul wilayah aja belum, jauh. Kalau orang yang nggak baca hikam, dia ahli riyadhah merasanya udah fiin, dia ahli ibadah, ahli ini, ahli itu, syaitan. Binisbah, syaitannya itu binisbah arifin. Kalau binisbah orang-orang ahlul ma'asi udah lumayan. Binisbah aulia masih jauh. Jadi saya boleh katakan, wa min fawaidi qiraatil hikam, ini kata saya, salah satu faedah membaca hikam, meskipun kita belum mampu menjadi hikam, minimal faedahnya itu hilangnya hilangnya kita merasa jadi orang, merasa jadi ahli ibadah, merasa jadi ahlul ilm, merasa itu jadi hilang. Dan itu lumayan tuh, sofa kan itu. Sangat lumayan sekali. Daripada kita masuk di kelompok orang yang wal'iyadzubillah indallah la makana, tidak ada derajat, tapi merasanya indallah bimakan, punya derajat. Jadi hakala. Kalau ditanya, lalu harus bagaimana seharusnya? Ya seharusnya ya memang ibadah lillah wa naqsidullah wa nasil ilallah. Itu seharusnya ke sana. Yang perlu dipahami lagi, kenapa ini terjadi? Jangan di kita ini terlalu jelek buat contoh. Orang-orang dulu aja deh. Banyak orang-orang ahli riyadhah, orang-orang ahli ibadah, kok melepaskan diri min kaunin ila kaunin, merubah dari kaun ke kaun menuju ke mukawwin, itu sulit. Padahal di sini dibilang walladzi irtahala ilaihi walladzi irtahala minhu, walakin irhal minal akwan ilal mukawwin. Pergilah engkau dari alam menuju kepada pencipta alam. Baru wa anna ila rabbikal muntaha. Apakah suluk ada akhirnya? Naam. Akhirnya suluk ketika wusul ilallah. Wa anna, sesungguhnya, ila rabbika, kepada Tuhanmu, al-muntaha, itu baru finish. Nihayatus suluk, akhirus sair adalah al-wusul ilallah. Wa anna ila rabbikal muntaha wanzur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Renungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat, maka siapa orang ada hijratuhu, hijrahnya ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, dari pentingnya ikhlas, dari pentingnya semata-mata ibadah lillah, semata-mata sair hanya lillah, suluk hanya lillah, agama hanya lillah, hijrah hanya lillah, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya lillah. Min zamani sahabah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan di dalam hadis innamal a'malu binniyat, semata-mata harus karena Allah. Wa man kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha, siapa-siapa yang hijrahnya untuk memperoleh dunia, aw imra'atin yatazawwajuha, atau fi riwayatin yankihuha. Jadi ada nuskhah hikam pakai yatazawwaj, ada yankih. Hadisnya memang begitu.
atau perempuan yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tergantung yang dia niat ketika awal berangkat. Fafham gaulahu alaihi salatu wassalam, fahamilah olehmu sabda Nabi ini, wa ta'ammal hadzal amr, renungkan perkara ini, in kunta dha faham, kalau engkau punya faham, wassalam. Nah, ini akhir kalam ini Ibn Athaillah ini. Fafham gaulahu alaihi salatu wassalam, jangan dibaca aja itu hadis, pahami itu. Maksudnya bagaimana? Renungkan. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bicara sama siapa? Bicara sama sahabat. Sahabat itu siapa? Baik-baiknya kelompok. Zaman Nabi zaman apa? Sebaik-baiknya zaman. Apakah mereka sudah melihat Nabi? Naam, sudah. Itu saja tetap disuruh ikhlas gitu. Apalagi kita. Fafham, fahami. Gaulahu alaihi salatu wassalam. Wa ta'ammal hadzal amr, renungkan perkara ini. In kunta dha faham, kalau engkau mempunyai faham. Wassalam. Kalau saya suka merenungkan ini, hikam yang keberapa ini? Ke-42, urusan hadis Nabi tadi itu. Ya kita ini dibandingkan sahabat itu kan satu titik hitam kecil gitu ya. Udah kita ini kecil, satu titik hitam lagi. Sahabat itu kan ibarat cahaya yang besar, satu benda bercahaya dan besar. Itu saja diwasiati oleh Rasulullah SAW untuk memperhatikan ikhlas, untuk menghilangkan keinginan selain Allah wa Rasuluh. Ya, padahal nikah itu kan halal. Imra'atin yatazawwajuha, yang akan dia nikahi, halal nikah itu. Tapi di panjang-panjang. Ini urusan hadis ini kalau mau direnungkan panjang. Betul kata Sahibul Hikam. Ta'ammal hadzal amr in kunta dha faham wassalam. Itu menunjukkan bahwa hanya Allah saja yang boleh dimaksud. La maqsuda illallah. Yang dituju hanya Allah saja. Ini saja dari baca tadi itu saya dapat paham bahwa siapa-siapa yang masih terikat dengan ibadah zahiriyah yang namanya nikah. Nikah halal. Naam. Saya nikah ini imtithal amrillah. Iya, saya enggak bilang ini zina. Imtathalta amrallah fi babin nikah. Walimadha Allah Ta'ala membolehkan nikah? Supaya tidak berzina. Supaya waktu sholat pikiran kita tidak kemana-mana. Waktu zikir pikiran kita tidak kemana-mana. Supaya pahala kita, kan beda itu sholatnya orang nikah dengan tidak. Jadi aslinya nikah itu sendiri diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memudahkan ikhlas. Bukan si nikah menjadi maksud tujuan ibadah, bukan. Enggak ke sana itu. Yang boleh dituju itu cuma Allah wa Rasuluh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu pemahaman yang mudah. Ada lagi pemahaman yang lain tentang la tarhal min kaun ila kaun. Jangan engkau suluk dari makhluk menuju ke makhluk. Ya. Fatakuna kahimar ar-raha yasir wal makan alladhi irtahala ilayhi wal ladhi irtahala minhu. Mana yang mukawwin? Walakin ini irhal min al-akwan ila al-mukawwin. Alhasil hikmah 42 ini ada kaun ila kaun, ada rihlah ila al-mukawwin. Ada lagi yang membahasnya begini. Kaun itu ada dua, atau
pakai bahasa yang biasa saya pakai. Alam itu ada dua. Ada alamul mulki, ada alamul malakut. Biasa saya bahas itu kan. Itu min kaun ila kaun. Min alamil mulki ila alamil malakut. Ini tarafun akhar pembahasan hikmah 42. Jadi definisi alamul mulki itu yang dilihat bil hawas, alam yang bisa diindra dengan panca indra, ma yudraku bil hawas. Definisi alamul malakut, ma la yudraku bil hawas, tidak bisa diindra dengan panca indra. Mengindranya dengan apa? Bil agli wal basirah, dengan pemahaman akal dan mata hati. Lalu kita baca di kitab itu ada istilah anwar, cahaya-cahaya. Di dua alam tadi ada anwar semua. Di alamul mulki, alam kita saat ini ada anwar. Apa anwarnya? Ada matahari, bulan, bintang, listrik, lampu, macam-macam lah. Melihatnya kita dengan mata kita bisa nih. Bisa idrak kita dengan mata untuk melihat cahaya. Ada asrar, rahasia-rahasia alamul mulki. Ini nggak bicara akhirat dulu, bicara alam kita dulu. Sampai kapanpun itu kita masih mendengar ada orang dapat gelar profesor di macam-macam fak. Itu artinya ada sir yang dia temukan, rahasia yang belum diketahui di dalam ilmu pengetahuan oleh ilmuwan fulan wa fulan wa fulan. Si Zaid ini masalah dia temukan, dia dapat profesor atau doktor atau apa-apa. Makna alamul mulki masih banyak asrar, rahasia-rahasia yang belum terbuka, yang dikejar oleh para pelajar. Malah bukan pelajar saja, para doktor, profesor yang udah dapat gelar profesor masih ngejar ilmu terus. Itu dalil bahwa di dalam alamul mulki ada asrar yang belum terbuka. Naik ke alamul malakut. Alamul malakut, di sana juga ada anwar. Ini yang harus hati-hati nih. Anwar, kembali ke hikam ini ya. Anwar di alamul malakut itu macam-macam. Jadi ada anwar asli cahaya, tapi berasal dari syaitan. Ada anwar ujian, ada anwar yang murni minallah. Wah, ruwet ini alamul malakut. Sesulit-sulitnya anwar dan asrar di alamul mulki masih sangat gampang dan mudah dibandingkan mempelajari asrar dan anwar di alamul malakut. Kalau orang lulus asrar dan anwar di alamul malakut, dia menjadi waliyun arifun billah mugarrabun ladai. Ya, gelarnya itu. Wali, arif billah, mugarrab dan lain-lain. Kalau menemukan satu sir saja di alamul mulki, profesor dia. Kalau yang belum pernah ditemukan, dapat gelar profesor. Rahasia alamul mulki. Lalu mencari sir di alamul mulki itu asal serius, cerdas, istiqomah, dapat ya. Tapi kalau mencari sir di alamul malakut, ini meskipun dia sofis sarirah, hatinya baik, rajin istiqamah, kalau tidak ada fadl dari Allah Ta'ala, nggak kira ketemu. Jadi urusannya beda ini.
urusannya beda, Masya Allah. Jadi ada satu salik, itu jangan satu lah, beberapa ini. Mulai dari yang top seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sama yang sedang-sedang orang-orang yang pernah saya datangi atau saya ngobrol-ngobrol dengan mereka atau saya ambil riwayat dari mereka. Mulai suluk, begitu mulai futuh, pasti dia akan ketemu anwar dan asrar. Ambil contoh Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika beliau berada di khalwah, itu yang muncul pertama itu bukan kegelapan loh, cahaya itu. Yang setan itu yang terkenal di manakib itu. Setan yang ahlaltu lakal muharramat. Itu ceritanya, kalau yang sering saya bacakan yang dari Nurul Burhan. Ini yang bukan, yang riwayat lain, tapi maknanya sama. Itu pertama Syekh Abdul Qadir kaget itu. Begitu melihat ada anwar yang luar biasa. Anwar loh, asli cahaya ini. Belum ada tanda-tanda dia setan asalnya. Malah dibilang Syekh Abdul Qadir terkesima itu. Luar biasa ini cahaya. Nah, Syekh Abdul Qadir melihat itu anwar, itu bukan dengan mata ini, tapi dengan basirah. Ainul basirah, mata hati. Beliau sudah melihat anwar yang berasal dari alamul malakut. Udah. Pertama-tama waktu beliau dipuji oleh si cahaya tadi, beliau terima. Kemudian begitu, ini garis bawah ini, begitu si suara yang berasal dari cahaya tadi bilang, saya halalkan perkara yang diharamkan untuk kamu. Nah, beliau tersadar kan, ini ilmu ini, fungsi ilmu syariah tetap harus dijadikan pendamping dan sesuatu yang kita jadikan imam ketika kita suluk. Penyelamat Syekh Abdul Qadir di situ. Begitu urusan haram dihalalkan, ingat beliau. Ingat, innallaha la ya'muru bil fahsya, an-nabi sallallahu alaihi wasallam afdal minni, tapi tetap tidak dihalalkan untuk nabi perkara yang diharamkan. Begitu beliau sadar ini bukan anwar alamul malakut yang sahih, kan tadi sudah saya terangkan ada bagiannya macam-macam kan ya. Tahu ini bukan yang minallahi azza wa jalla yang untuk abidin. Beliau bilang ikhsa ya lain, hilang. Nah, setelah si setan ini tahu bahwa Syekh Abdul Qadir tidak tertipu, anwar tadi berubah menjadi kegelapan yang baunya sangat busuk. Berubah menjadi kegelapan. Dilihat dengan apa itu? Dengan basirah. Apakah Syekh Abdul Qadir merasa bahwa beliau wasal saat itu? Tidak. Beliau tahu itu masih min kaun ila kaun. Bukan Allah ini. Andai, ini kita berandai-andai, andai Syekh Abdul Qadir itu salikin yang tidak cerdas, begitu si cahaya tadi bilang saya Tuhanmu, kena, tertipu beliau. Andai, ini kita berandai-andai. Kan sudah mengalami sesuatu yang mencengangkan, ada cahaya bisa dilihat yang sangat indah, malah katanya suara yang bicara sama Syekh Abdul Qadir itu yang di riwayat lain yang sedang saya dengarkan tadi itu indahnya itu Syekh Abdul Qadir tidak pernah merasakan keindahan suara melebihi suara itu, suara yang dari cahaya itu. Sebelum beliau tahu ini setan ya, tidak pernah merasakan enaknya melihat cahaya seenak itu. Awal-awal, jadi si setan ini masih mengeluarkan kedahsyatan pengaruhnya. Dilihat enak, suaranya didengar nikmat, masih terlena Syekh Abdul Qadir fi awalil amr. Andai beliau tidak didasari syariah yang kuat, pasti beliau menyangka bahwa ini betul Allah. Tapi beliau alim sebelum
masuk di dunia tasawuf sudah faham betul ilmu tauhid, faham betul tentang fikih, malah mufti kan, Sayyidina Jailani kan mufti al-madhhabain. Dasarnya kuat, jadi beliau tidak terpengaruh. Tapi kita dapat hikmah itu min kaun ila kaunnya ini sudah terjadi. Beliau kan tahu cahaya matahari seperti apa. Ini cahaya tidak dilihat dengan mata ini, tapi dilihat dengan basirah. Sudah jelas ini dari alamul malakut. Karena itu si setan kan dalam riwayat itu mengatakan najauta minni bi ilmika wa fiqhika fi ihkami manazilika, kalau saya nggak salah itu. Alhasil beliau selamat karena pemahaman ilmu beliau. Dan saya, kata si setan, sudah menyesatkan 70 min ahli tariq. Wa fi riwayatin 70 waliyan min diwanil wilayah. 70 aulia dari kelompok para wali. 70. Allah. Artinya itu cerita tidak mungkin ada 70 orang-orang yang luar biasa terpengaruh kalau cahayanya cahaya yang biasa-biasa saja. Kalau suaranya bukan suara yang maha dahsyat, maha hebat, sangat enak, bisa mempengaruhi orang sampai 70, bayangkan kayak apa luar biasanya. Tapi kita harus sadar bahwa alamul malakut tetap alamul malakut, alamul mulki tetap alamul mulki, bukan Allah, bukan al-mukawwin, bukan Rabbul Alamin, bukan wa anna ila rabbikal muntaha, belum nihayah, tetap alam. Ada lagi qila, satu riwayat lagi, ini tetap harus hati-hati min kaun ila kaun. Al-abidun, orang-orang ahli ibadah, ini kata ba'dul ulama il-musallikin, sebagian ulama-ulama ahli suluk, itu kalau tidak mengalami seperti Syekh Abdul Qadir tadi, dia tahu-tahu tengah-tengah ibadah tuh di kamarnya itu terbuka atapnya. Jadi lihat ke langit-langit kamar itu, yang dilihat sudah bukan langit-langit kamar ini, terbuka ke langit. Pakai mata hatinya dia lihat ini, pakai basirah. Dhahara lahu arsyun nuraniyun fis sama, kerajaan yang sangat bagus indah, cahayanya luar biasa, terus ada suaranya di situ. Ana rabbuka fasjudli, saya Tuhanmu, sujudlah kepadaku. Apa kata ulama? Fa in sajada kafar, kalau ini orang sujud maka dia telah kafir, waliyadzubillah. Dan ini terjadi itu. Keterbukaan hijab untuk abidin, salikin itu pasti terjadi. Jadi harus hati-hati. Kita harus sadar Allah Ta'ala itu tidak terikat tempat, tidak terikat waktu, tidak terikat bentuk. Laisa kamitslihi syai'un. Suara itu pasti ciptaan. Ingat, ada harf, ada huruf, ada suara, udah gak mungkin kalamullah ini. Itu pasti kalamul makhluk, ucapan makhluk. Nah, adanya ini diulang-ulang dan sering diceritakan oleh mursyid-mursyid, ulama-ulama ahli taslik, yang mensulukkan para muridin itu, karena katanya min kaun ay alamul mulki, ila kaun ay alamul malakut, dan di sana akan pasti malah katanya terbuka keajaiban-keajaiban, anwar, asrar yang tidak pernah dialami oleh salikin, dan beda-beda modelnya. Ada yang ujiannya seperti Syekh Abdul Qadir, ada yang ujiannya tadi saya bilang itu dhahara lahu arsyun nuraniyun fis sama, ada yang ujiannya Allah kayak berdiri di depannya, ada lagi yang ini banyak ini merasa Allah masuk di badannya, wallah kayak Kristen bilang ada Ruhul Kudus saja di hati, Tuhan masuk, segala macam trinitas. Enggaknya harus ngaji tauhid ya. Kalau kata saya ini, saya yang ngomong ini, saya Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, kalau ada orang
ahli tirakat merasa Allah masuk di badannya, udah kayak orang Kristen itu. Kristen itu kan begitu, merasa Tuhan masuk ke jasad Nabi Isa, makanya dibilang Trinitas itu. Jadi menyatu antara manusia dengan Tuhan. Tuhannya Tuhan Allah, manusianya Yesus. Jadi satu. Nah, kalau orang ahli tirakat, ahli wirid merasa Allah masuk ke dalamnya, apa bedanya dengan ini? Mustahil. Apa kaidahnya itu? Mustahil satu barang hudus berkumpul dengan barang qadim. Tuhan ini kan qadim kan? Al-ilah qadim. Si manusia yang wirid ini hadis. Bagaimana mungkin mala awwaliyata lahu berkumpul dengan sesuatu yang lahu awaliyah? Sesuatu yang tidak ada awal berkumpul dengan sesuatu yang ada awalnya. Ya nggak mungkin kan? Mustahil. Itu enaknya kalau orang belajar tauhid dulu kan, jadi tidak akan terpengaruh, mustahil dia akan terpengaruh dengan keanehan sedahsyat apapun, akalnya tetap berjalan kan. Al-qadim wal hadith tidak mungkin ijtima', la yajtami'ani, mustahil ini. Allah Ta'ala berbentuk cahaya, mustahil, laisa kamitslihi syai'. Sebab cahaya ada bentuk, Allah Ta'ala nggak ada syakalnya. Itu pasti mendampingi kita, itu pemahaman seperti itu. Dan ini yang menyelamatkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu wa radiya an jami'il awliya wa nafa'ani wa iyyakum bil ahbab ad-durriyya wat talamid min barakatil jami' wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.